Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana Jabir. Saya dari Bisnis English Komunikasi kelas B tahun 2020. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ragam ilmiah, di mana materi ini menjadi salah satu tugas kuliah kita saat ini. Nah, apa pengertian dari ragam ilmiah itu sendiri? Nah, ragam ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam penulisan maupun secara tulisan. Dan dalam menulis ragam ilmiah haruslah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan, dan juga aturan-aturan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia, ragam ilmiah digunakan untuk memaparkan fakta, prinsip, konsep, teori, atau gabungan, dan keempatnya. Untuk yang kedua yaitu ranah penggunaan bahasa ragam ilmiah. Nah, apa-apa saja ranah penggunaannya itu? Yang pertama yaitu laporan, di mana laporan itu berbentuk naskah seperti makalah, artikel, atau laporan hasil penelitian, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu skripsi, tesis, serta disertasi. Nah, yang ketiga yaitu laporan berbentuk naskah, dan yang keempat adalah laporan pertanggungjawaban seperti laporan keuangan. Nah, apa saja ciri-ciri ragam ilmiah? Ciri-ciri bahasa ragam ilmiah pada dasarnya ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Nah, ciri umumnya adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa baku Indonesia. Nah, ciri-ciri khususnya yaitu cendekia, lugas dan logis, jelas, ringkas dan padat, formal dan objektif, gagasan sebagai pangkal tolak, penggunaan istilah teknis, serta konsisten. Nah, untuk poin keduanya yaitu ragam bahasa ilmiah. Nah, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku supaya dapat menjadi panutan bagi masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu diperlukan perhatian tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan ragam bahasa. Nah, ragam bahasa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ragam bahasa berdasarkan media atau sarana, yang dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu ragam bahasa secara lisan dan tulisan. Nah, yang ragam keduanya yaitu ragam bahasa berdasarkan penuturan. Nah, ragam bahasa ini dibagi lagi dengan beberapa bagian, yaitu ragam bahasa berdasarkan daerah atau biasa kita sebut dengan dialek. Yang kedua yaitu ragam berdasarkan pendidikan penutur, dan yang ketiga yaitu ragam berdasarkan sikap penutur. Poin selanjutnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut secara tertulis dan lisan. Nah, pada saat itu menulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha keras agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-benar menunjukkan sifat cendekia, lugas dan jelas, bertolak dari gagasan, formal, objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Nah, apa saja ciri-ciri penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah? Nah, ciri-ciri tersebut yaitu baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur bahasa, kalimat maupun kata. Yang ciri-ciri yang kedua yaitu logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima dengan masuk akal. Yang ketiga yaitu kuantitatif.
Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat yaitu tepat. Nah, ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima yaitu denotatif. Kata yang digunakan atau yang dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmunya yang objektif. Yang terakhir yaitu runtun. Ide yang diungkapkan secara teratur dan sesuai dengan urutan serta tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea paragraf, merupakan seperangkat kalimat yang mengembang satu ide atau satu pokok bahasan. Nah, itulah paparan saya mengenai ragam ilmiah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.